Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ketemu lagi bersama Ustazah Eka di pembelajaran tematik ya. Yuk kita doa dulu yuk. Istidadan, duduk siap, duaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, tetap semangat ya, meskipun kita belajarnya hanya di rumah ya. Nah, kita mau belajar tematik. Sebelumnya Ustazah mau tanya, mufradat hari ini adalah apa? Menangkap. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Cats, again, cats, cats. Nah, bahasa Arabnya ada yang tahu? Yumsiku, yumsiku, yumsiku. Jangan lupa dihafalkan ya. Mufradat sebelumnya juga dihafalkan. Nah, kita mau belajar di subtema 1 pembelajaran terakhir, yaitu PB5 dan PB6. Nah, coba kita lihat ya di sini. Siapkan bukunya dan pensil serta penghapusnya ya. Open your book halaman 35. Nah, di situ sudah dibuka. Nah, tahukah kamu Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan? Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Nah, tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Masih ingat bagaimana cara kita berterima kasih pada hewan? Benar sekali, dengan memberi makan, minuman, dan tidak menyakitinya. Kalau berterima kasih pada tumbuhan bagaimana? Ya, kita memeliharanya dengan menyiram, memberi pupuk, tidak memetik sembarangan ya, atau tidak menebang sembarangan. Oke. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat bagi kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya, contohnya di sini ada Edo yang sakit. Teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Nah, teman-teman juga ya, kalau ada family, apalagi orang tua kita dan teman-teman, tetangga di sekitar kita, kalau ada yang sakit, silakan kalian harus berdoa agar diberikan kesembuhan ya. Itu juga termasuk perbuatan baik. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Nah, siapa yang di sekolah selalu bersikap jujur maupun di rumah? Contohnya kalau di sekolah, kalau ada tes atau ujian, tidak mencontek, itu namanya bersikap jujur, adalah perbuatan baik. Seperti apa? Dayu yang tidak pernah mencontek. Nah, di situ ada latihan soal berhitung. Nah, Ustazah bacakan soalnya ya. Edo mengumpulkan 530 daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 daun nangka. Ia meletakkannya di kantong plastik merah. Nah, pertanyaannya A. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Nah, yang pertama kita tulis di titik-titik di sini adalah yang plastik hitam. Berapa? Benar, 530. Setelah itu yang plastik hitam 720. Nah, bagaimana hasilnya? Kita cari dengan berhitung susun. Nah, kita cari dulu 0 ditambah 0
0. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 7, 12. Kalau sudah ketemu hasilnya dengan berhitung bersusun, kita letakkan di sini. Nah, jadi jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni adalah sebanyak 1250 helai. Nah, seperti itu ya. Di halaman 40. Nah, oke, kita lanjut. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Beni ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah. Daun Beni diletakkan pada kantong plastik hitam. B. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Beni? Ingat, di sini terjadi adalah sifat pertukaran. Nah, berarti yang pertama yang ditulis adalah 720 ditambah 530. Karena ini hanya sifat pertukaran, hasilnya tetap sama. Kita tidak perlu menghitung lagi seperti yang kita hasilkan hitung sebelumnya, yaitu 1250. Jadi jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni adalah 1250 helai. Yang C, karena di sini terjadi sifat pertukaran, kita tinggal tulis saja 530 ditambah 720 sama dengan 720 ditambah 530. Benar sekali. Dayu senang berdongeng. Dia menceritakan kebaikan. Dia senang dongeng kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Nah, bagaimana ceritanya? Seperti ini. Petani yang baik hati. Sudah bacakan ya dongengnya. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu dia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawahnya dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikan kepada petani itu. Setelah itu burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Kenapa? Diberi biji. Nah, besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka itu berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa kaget, bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua, ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat
kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Nah, petani itu setelah kaya raya bukan malah sombong, tapi semakin baik. Dia mensedekahkan hartanya dan dia memberikan pertolongan kepada orang yang butuh pertolongan ya. Nah, dari situ di sini ada latihan soal. Ayo menulis. Nah, latihan soalnya itu di halaman 47 sampai 48. Nah, halaman itulah yang dikumpulkan ke ustadzahnya ini ya. Nah, yaitu yang pertama, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati yang barusan ustadzah sampaikan. Nah, apa pesannya? Kalian tulis. Setelah itu, tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik. Di sini ada 4 kolom. Nah, silakan kalian isi ya. Nanti dikirim ke WA ustadzah. Nah, selanjutnya kita bantu Dayu mengerjakan latihan soal di bawah ini. Seperti contoh. Nah, yang pertama ini soalnya adalah keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 4000 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Nah, seperti ini pengerjaannya. Nah, di sini titik-titik pertama kita isi dengan rambutannya Lani, yaitu 730 ditambah keranjang rambutannya Edo. Iya, 400. Nah, hasilnya berapa ustazah? Kita cari dengan penjumlahan bersusun dulu. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 0, 3. 7 tambah 4 yaitu berapa? 11. Baru kita letakkan di sini hasilnya. Nah, ingat, yang paling bawah ini adalah sifat pertukaran. Nah, di sini kita tulis dulu 400, setelah itu ditambah 730 sama dengan, nah tidak usah dicari, tinggal kita turunkan ya, karena nilainya sama hasilnya. Nah, 1130. Nah, di sini jadi 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730. Nah, oke. Soal yang kedua di halaman 51 ya. Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat. Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Berarti di sini kita tulis berapa? Buah tomatnya si Udin 630. Selanjutnya buah tomatnya Lani 450. Nah, bagaimana hasilnya ustazah? Kita cari bersusun dulu. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 5, 8. 6 ditambah 4, iya 10. Baru kita tulis hasilnya di sini teman-teman. Nah, di sini terjadi apa? Sifat pertukaran, yaitu 450 ditambah 630. Hasilnya sama, 1080. Jadi 630 ditambah 450 sama dengan 450 ditambah 630. Sampai di sini paham teman-teman? Nah, di situ ada soal lagi nomor 3. Silakan kalian kerjakan ya latihan soal di rumah ya, agar lebih cerdas dan pintar. Tetap semangat. Nah, ternyata sudah berakhir pelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya, ziadahnya juga yang rajin, murojaahnya yang tekun. Jangan lupa telegramnya juga harus aktif ya. Telegram murojaahnya ya. Oke, nah terima kasih sudah belajar bersama ustazah hari ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you together. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.